Singa itu raja hutan bukan? Hmm. Raja hutan bukan? Iyalah, Nah, padahal di hutan nggak ada singa. nggak ada singa. Sama Iya. sekali. Karena kalau singa itu tinggalnya tuh di rumput, di pasir, di padang gurun, Iya. padang Hmm. rumput. Jadi nggak bukan raja hutan. Nah, dari mana itu? Nah, itu kan aneh gitu loh. Terlalu banyak salah kaprah kita ini. Padahal di hutan banyaknya monyet ya, Pi, kalau di hutan. Ah, banyak monyet. Dan sapa-sapa teman-teman semua. Selamat malam buat teman-teman yang nggak saya sebutkan satu persatu. Tentunya di sini teman-teman udah tahu dong siapa nih yang sedang di layar nih, seorang maestro tarot di termasuklah di Nusantara ini, salah satu katakanlah sifu ya, sifunya tarot. Mengaku nggak kamu sifunya tarot? Tukang ngibul. Pi, Jualannya kan aku ngibul doang. iya. Oh, ya, jadi jualan apa? Jualan ngibul ya. Tapi kan ngibul yang Iya, baik kan. gitu ya. Siap, siap. Iya, ngibul. Tapi aku mau tanya dong, sebenarnya histori daripada sejarah tarot ini apa sih? Emang dari dulu udah ada tarot, ya? Terus kira-kira di Indonesia ini ngetrennya ini tarot ini kapan gitu kan? Kita ini banyak, aku sendiri punya tarot dan tahu tarot, walaupun aku tarotnya lebih banyak tanpa pakem, tapi kan histori daripada tarot sendiri banyak loh teman-teman yang belum 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 tahu. Cerita dong sedikit, Pi. Oke, gimana ya? Sebetulnya cerita apa asal usulnya juga nggak jelas. Cuma kalau dari Oh. bahannya itu dari Cina. Hmm. Ya, tapi kalau dari namanya itu dari Italia, itu aja. Jadi kalau bahan itu kan kertas. Nah, tarot itu kan bahannya dari karton. Jadi kita tidak lepas dari penemuan bahan kertas dari Cina di tahun 200-an itu, 200 Masehi. Sudah lama juga. Hmm. Terus Kan dulu awal-awal tuh mula tarot ini kenapa sih orang lebih yang kayak lebih ke gipsi ya? Kan banyak orang bilang kalau tarot ini awal-awalnya lebih banyak dipakai orang gipsi itu gimana, Pi? kalau gypsy itu kan setelah apa setelah abad pertengahan itu apa para penyihir dikejar sama gereja itu kan. Jadi mereka Hmm. menyebar juga karena politik. Gypsy itu kan sebetulnya Hmm. bukan gypsy. Gypsy itu kan artinya kan bangsa imigrasi. Gypsy itu kan imigrasi. Hmm. Nah, itu Berpindah-pindah ya. artinya kan orang Romania. Nah, Romania Hmm. dia membawa yang gambar-gambar tarot itu. Tapi aslinya sih kalau itu dari Italia, kalau dari namanya ya. Nah, Eropa ada berarti ya. betul Eropa. Eropa Makanya ya. budaya-budaya tarot awalnya itu semua gambarnya Eropa. Tapi Hmm. sesungguhnya sebelum jadi gambar itu dari Cina, jadi tulisannya Cina begitu. Hmm. Jadi berarti Iya. awalnya sebelum ke Eropa itu Cina dulu ya, tulisannya Cina juga bentuk tarotnya. Betul. Betul. Karena kan Hmm. kita sampai sekarang juga punya matahari kan. Ya, benar. Jadi nanti menyebar matahari di mana di Indonesia mungkin. Ya, ya, Jadi ya. dari kita sih masih Terus sepupu sama Ceki, kartu Ceki. ya, jadi kalau dari Cina awalnya tarot itu Pi tetap tetap dia lebar-lebar atau yang kayak model kecil-kecil itu? Kayak kayak Ceki, kartu Ceki. Ya, yang kecil-kecil ya. Nah, yang kecil-kecil itu. Karena dulu kan mainan Hmm. buat sampai sekarang di Eropa kan tarot itu dibuat judi. Jadi Iya, buat benar. judi iya, dibuat ramal juga iya. Mm, Begitu. mm, mm, mm. Betul. Terus Pi yang kedua, kan biasanya nih ya kalau misalnya ada klien aku atau orang-orang awam nih kalau misalnya ngedengar, kamu reading tarot ya? Kenapa sih Hmm. orang yang kayak ngedengar kamu reading tarot ya yang langsung kayaknya, wah, ini nih apa namanya? Sesuatu yang mistik nih. Kenapa sih pandangan masyarakat Indonesia begitu, Pi? Iya, iya memang kalau dibilang mistis ya mistis. Kan sama dengan agama. Agama kan juga mistis. Ya, Jadi betul. kadang-kadang, jadi kalau tertarik sama tarot ya karena ini menjadi agama. Kan mistis itu kan juga berhubungan dengan hal gaib. Ya, Ya. religius, Jadi kalau betul, mau betul. berhubungan dengan hal gaib, ya tarot itu juga mistis, benar. Sama dengan agama nggak ada beda. Jadi Ya, ya betul. nggak usah bingung.
Ya, jadi kalau ada klien nih, nah salah satu contoh misal Pi, kan kebenaran aku kan lebih banyak di hipnoterapi past life, tapi kadang-kadang aku pakai tool tarot juga buat entertain atau di TikTok gitu. Jadi kadang-kadang kan ada klien yang kayak misal kalau aku channeling pakai aku punya karunia gitu, kadang-kadang kan mereka suka yang nggak percaya, terus kadang-kadang yang misalnya, oh aku mau pakai tarot nih gitu, yang mereka mengatakan, wah ini mistik nih ya, ini klinik nih ya. Banyak Nah, banyak juga kayak gitu, Pi. iya, jadi kita ini di Indonesia banyak salah kaprah. Seperti tadi disinggung klinik ya. Klinik Ya, itu kalau dilihat di Kamus Bahasa Besar Indonesia juga itu dikatakan sumbernya dari bahasa Jawa. ya. Nah, sebetulnya klinik itu dari dua kata, kle sama nik. Nik itu artinya apa? Benda-benda kecil, partikel-partikel kecil, Hmm. proton, atom ya, pokoknya sampai yang lelembutan lah, sampai nggak kelihatan mata. Itu nik artinya. Nah, kalau Hmm. partikel itu sudah diteliti, sudah diketahui, sudah bisa dijelaskan, itu menjadi klinik. Kle itu artinya nik yang sudah diketahui. Jadi sebetulnya ya beda dengan pemahaman klinik yang beredar di masyarakat. Klinik kan berhubungan dengan mantra-mantra, berhubungan dengan jin-jin. Makanya kita banyak salah kaprah sih sebetulnya. Ya, betul, betul. Ya. Tapi mistis, ya memang mistis kalau kita mempercaya yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kan tarot sebetulnya kan isinya bisa dijelaskan, bukan nggak bisa dijelaskan. Berarti mistik dan klinik berbeda dong ya, Pi? Eh, makanya kalau kita kembali ke arti katanya itu seharusnya ya tidak ada masalah. Memang agama juga mistis. Kalau Ya. klinik itu sesuatu yang sudah diteliti, sudah diketahui, bisa dipahami dan diajarkan menjadi klinik. Jadi Hmm. klinik itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi yang sudah Hmm. diketahui. Jadi aku juga nggak tahu pemahaman kenapa klinik itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang buruk. Makanya kita terlalu banyak salah kaprah gitu loh. Banyak salah kaprah. Seperti ini, Iya. eh, singa misalnya. Singa itu raja hutan bukan? Hmm. Raja hutan bukan? Iyalah, Nah, padahal di hutan nggak ada singa. nggak ada singa. Sama Iya. sekali nggak ada. Karena kalau singa itu tinggalnya tuh di rumput, di pasir, di padang gurun, Iya. padang Hmm. rumput. Jadi nggak bukan raja hutan. Nah, dari mana itu? Nah, itu kan aneh gitu loh. Terlalu banyak salah kaprah kita ini. Padahal di hutan banyaknya monyet ya, Pi, kalau di hutan. Banyak monyet, singa tidak ada. Tapi kita menyebutnya raja hutan. Di hutan nggak Iya. ada. Iya, Iya. Lion King. Iya, betul-betul. Iya sih, memang sih ada beberapa klien yang misalnya suka bilang, ah nggak mau ah tarot itu klinik ya, ini ya gitu. Banyak juga yang seperti itu. Nggak semua masih menerima bahwasanya tarot adalah bagian dari bisa konseling, bisa psikologi juga kan, Pi? Bisa. Karena sebetulnya kalau kita pelajari tarot itu bahasa sih. Ya Hmm. bahasa seperti kita ngobrol kayak begini, bahasa. Cuma kan kalau ini bahasanya berbentuk gambar gitu. Gambar di dalamnya ada simbol. Nah, simbol itu pun bisa dimaknai karena eh, tidak ada yang tidak bisa dimaknai. Itu. Ya, benar. Jadi makanya kalau secara mistis, ini memang mistis karena kalau dihubungkan sesuatu yang belum jelas, sama seperti agama itu aja. Agama itu gaib. Nah, kalau berhubungan dengan klinik, ya tadi sudah dihubungkan bahwa sebetulnya klinik itu bukan berbicara sesuatu yang nggak jelas, tetapi yang sudah jelas sampai partikel terkecil gitu kan. Oke. Iya, Nah, benar. kalau disebut okultisme, benar, okultisme. Ya, benar. Dan semua di Okultisme. depan kita okultisme. Nggak ada yang nggak Ya, okultisme gitu loh. ya, benar-benar. Ya memang betul. Jadi kita nggak menyalahkan. Sama dengan agama, dengan kehidupan, partai politik, atau apapun. Itu okultisme. Di kesehatan ada kok, di kedokteran. Jadi kalau Ya, penyakit yang belum jelas disebut penyakit okul. betul. Ya, betul. Hmm, Jadi hmm. ya nggak ada salahnya. Okultisme, mistis, klinik, ya ada di tarot gitu. Tapi Hmm. ya lebih katanya Bunda tadi, memang kita
eh, tarot itu adalah satu bahasa Iya, benar. Nah, yang bisa terus Pi kan dipelajari. Ah, kalau tarot sebagai bisa bahasa untuk media counseling dan psikologi, cerita dong Pi, misalnya ada nggak pengalaman Papi ya bisa misalnya reading orang tentang yang berhubungan dengan psikologi atau counseling Pi? oh banyak, ya selalu. Kalau kita memakai gambar-gambar tarot itu kan semuanya Hmm. berhubungan dengan psikologi manusia. Jadi Iya. simbol-simbolnya pun itu simbol-simbol yang memiliki makna dalam psikologi tanpa Hmm. sadar. Jadi simbol-simbolnya mengarah ke semua ke sana. Hmm. Eh, jadi misalnya banyak gambar pohon itu, makanya kan kalau kita lamar kerja begitu kan, salah satunya gambar pohon deh, gitu kan. Nah, yang ngetes psikologi dilihat pohonnya seperti apa sih? Itu kan ada maknanya. Pohon yang kurus, apa yang gemuk, rantingnya ada apa enggak, rantingnya banyak apa enggak, ya kan? Nah, daun-daunnya ada apa enggak? Nah, itu kan semua ada makna. Tuh, jadi Iya, tarot sama. iya ya. Ntar mukanya hadap-hadapan apa enggak gitu ya? Iya, bukannya ada mana-mana apa enggak gitu loh. Jauh, eh, jadi makanya psikologi pasti ada di dalam tarot, nggak ada eh, yang tidak bisa dimaknakan. Simbol-simbolnya semua bisa dimaknakan. Nah, makanya Ya. jadi kalau dibilang kayak tadi mistis, sebetulnya enggak. Karena kita juga bisa memaknakan. Kalau dibilang mistis kayak kata Papi bener ya, ya agama juga mistis. Tapi kalau dibilang klinik ya enggak juga gitu ya Pi ya. Sebenarnya. Enggak. Tapi kalau dibilang mistis, sebetulnya enggak gitu loh. Karena apa? Hmm. Kita bermainnya kartu kan. Kartunya kan nggak gaib. Nah, kalau Betul. agama kita berbicara Tuhan, Tuhan tuh gaib loh. Nggak bisa disentuh loh. Nggak bisa Kecuali dilihat. kecuali kalau konsultasi sama Luisa Marin ya baru mistik ya Pi. Ya, itu kan ranamu. Nah, Pi, selain tarot adalah salah satu alat untuk media counseling apa psikologi. Pi kan hari Minggu nih Papi ada bawa acara tuh tentang Kabala ya kan. Keren ya. Terus aku udah beli kartu Kabala Papi juga tapi ya belum belum pinter cara makainya, masih mau temenan dulu, belum belum temenan banget sama kartunya. Paling aku pakai baru di TikTok ke klien belum gitu karena belum belum dapat chemistry-nya. Aku kalau pakai kartu itu kalau belum temenan, belum dapat chemistry-nya, aku paling pakai buat pribadi aku, buat entertain aja gitu ya. Kalau reading aku nggak. Nah, tapi cerita dong tentang ini tarot Kabala ini kan itu simbolnya agak beda-beda tuh. Nah, cara pemakaiannya tarot Kabala dengan tarot biasa itu bedanya di mana? Sama nggak sih gitu? Sebetulnya sama. Hanya kan di tarot-tarot yang biasa itu kan di dalamnya sebetulnya banyak simbol-simbol Kabbalah. Nah, Hmm. bukan cuma di tarot saja, misalnya kita healing. Di healing kalau kita memakai sistem pohon kehidupan, itu juga simbol kabalanya banyak. Ya, benar. Nah, Heeh. kalau kita Hmm. misalnya berbicara HDTI, mereka juga mengambil contoh pohon kehidupan itu di dalam strukturnya Kabbalah, diambil, dicomot. Kemudian dalam Hmm. aura, dalam yoga, dalam I Ching, itu semua ada hubungannya dengan eh, Kabbalah. Nah, di agama pun sama. Tanpa sadar kita memakai Kabbalah. Di Ya. sekolahan matematika juga pakai Kabbalah. Di rumah sakit apa ambulan juga pakai Kabbalah sebetulnya. Jadi Ya. Kabbalah itu kan salah satu budaya tertua yang masih Ya. ada. Nah, hari Minggu ini sebetulnya sih eh, mempelajari secara dasar bagaimana struktur Kabbalah itu bisa masuk dalam semua aspek kehidupan. Jadi tanpa sadar kita sudah memakai Kabbalah. Di tarot itu banyak sekali simbol-simbol Kabbalahnya. Ya, kan ada Jadi, elemennya juga ya, ada elemen juga di sana. Ya. ya. Nah misalnya tanda ini, tanda apa nih? Silang kan? Bilang, Nah, kalau di palang merah juga ada kan? Begini. ada, Di ambulan juga ada kan? ada, Di matematika juga ada kan? ada. Nah, kalau guru ngecek di sekolah begitu, mengerjakan tugas, kalau misalnya Salah. benar atau salah kan pakai begini juga kan? Ya, Nah, benar. itu dari Kabbalah itu. Nah, 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 nah. Baru tahu tuh dari Kabbalah.
dan apa banyak seperti di agama ini juga di Kristen juga dipakai sebagai salib kan, Ya, benar. Mhm. tetapi itu dari Kabbalah. Nah, dari ini Kabbalah kita mau tahu filosofinya sebetulnya itu apa sih sebetulnya. Nah, kalau kita nggak paham, kemudian kita masuk ke dalam pembacaan tarot, ya maknanya berkurang, istilahnya di situ. Ya, betul. Nah, Itu yang saya beli dari Papi kan kartu Kabala kan itu? iya betul. Makanya di situ Iya. kan huruf-huruf apa angka apa huruf-hurufnya kan dalam Ibrani. Nah, itu Saya belum belum pakai buat customer ya itu tadi belum 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 memahami banget jadi takut salah-salah baca ya kan kasihan kliennya jadi aku lebih pakai kataku yang lama tapi aku baru baru kayak baru ngerasain aja dulu ngelihat kan itu bahasa Ibrani kan jadi baru yang kayak Ibrani. belajar-belajar dulu satu hari aku buka satu satu kayak biar temenan dulu biar terbiasa gitu karena cuma Betul. dari cut-cutnya itu kayaknya vibrasinya beda kali ya, karena benar nggak sih, Pi, satu simbol itu berhubungan dengan kolektif energi. Misal kayak gini, aku kan biasa pakai cutnya Rider ya, sama Oracle yang satu lagi, tapi aku beli yang Kabala dari Papi itu, kan aku baru beli ada hampir sebulanan itu aku kan orangnya memang rada empat ya, cepat menyerap. Jadi aku ketika aku reading buat untuk hari-hari aja buat aku pribadi itu yang energi Kabala ini agak beda, Pi. Itu kenapa begitu? Ya mungkin karena satu hurufnya, simbolnya begitu kan, berbeda, jarang dilihat. Terus kemudian Hmm. ya memang kan itu warnanya agak hitam putih, walaupun bukan hitam putih ya, tapi hitam coklat ya. Jadi membuat suasana mood kita jadinya beda gitu loh. Iya, iya. Lebih Ya. excited ya ngelihatnya tuh kayaknya wow gitu. Jadi kan kalau melihat gambar yang dua warna itu kan rasanya lebih tajam ya, lebih tegas di sana. Ya, benar 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 benar. Nah, Nah, kembali terus seperti tadi silang itu kan, silang itu sebetulnya masih ingat nggak kalau zaman dulu waktu kita atau sekarang deh mungkin kalau lihat film kartun begitu cerita orang mencari harta karun di peta itu selalu ditandain begini, iya, masih ingat? benar. Itu kenapa, Pi? Nah iya, karena itu filosofinya itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Gitu. Jadi Hmm. ini itu artinya sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini adalah pertemuan spiritual dengan materi, dengan duniawi. Hmm. Jadi Jadi kenapa? tanda kali ini sebenarnya dari Kabala ya yang tadi ya. Uh, jadi gini, ini jauh di belakangnya Kabbalah sebetulnya. Jadi manusia zaman dulu kalau menemukan sesuatu yang penting itu tandanya begini pasti. Hmm. Nah, nanti cuma masuk di Kabbalah, Kabbalah itu karena memakai bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu termasuk bahasa yang tertua yang sampai saat ini masih bisa apa, pustakanya banyak tuh. Nah, jadi ini itu artinya amat sangat penting sekali. Nah, jadi mau bentuk begini atau bentuk gimana, pokoknya silang saja. Tanda silang Itu aja. ya Oh, silang gitu aja. ya. Nah, makanya kalau di Hmm. ambulan kan tandanya begini atau Ya, ada. donor darah. Donor darah penting Penting. atau enggak? Penting lah. Penting donor darah. Penting kan? Nah, di Penting. ambulan. Ada. Coba ya, aku ambil. Hmm. Tapi teman-teman mungkin mungkin yang sudah beli kartu Kabala udah tahu ya kalau yang belum beli seperti ini nih cut-cutnya. Oh, Ya. keren sih. Tuh ada bahasa Ibraninya gitu ya yang udah punya pasti bisa tahu dan ini lebih 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 asik ya. Kalau aku bilang lebih keren. Terus ada astrologinya juga ya Pi di sini. Ada. Ada astrologinya, ada elemennya. Nah, terus Pi kayak yang ada di tengah-tengah ini nih yang kayak gambar ini kayak HDTX kan, kayak human design ya. Itu kayak cakra, kayak apa ini? Ini apa sih Pi? Itu pohon kehidupan. Yaitu tadi yang aku sebutin bahwa di HDTI mencontoh itu. Jadi Hmm, akhirnya Kabbalah. Jadi apa?
filosofinya dan strukturnya itu diambil masuk ke HDTI. Makanya jadi Oh, istilah iya, iya. Ya, Kabbalah benar-benar. itu bisa nyebar kemana-mana. Seperti tadi kan donor darah aja sudah, ambulan juga sudah. Artinya kan kalau ambulan itu kan bawa orang di dalam apa ambulan itu sangat amat sangat penting kan yang dibawa itu Ya, pasien itu iya. kan. Pasien, benar-benar. Nah kalau Terus di donor matematika darah. tanda tambah itu juga sangat penting. Kalau nggak ada tanda tambah, nggak ada cross, ya nggak bisa ditambah, nggak ada penambahan, Iya, ya kan? benar, benar, benar. Iya, Di sekolah benar, juga benar. begitu. Kalau disilang, cuma di sekolah disilang, artinya salah kaprah, artinya oh kamu mengerjakannya salah, ya kan? Hmm, hmm. Tapi sebenarnya karena itu adalah amat sangat penting, jadi itu artinya di bagian itu, di materi itu harus belajar karena itu sangat penting supaya murid bisa memahami pelajaran. Jadi sebetulnya salah Hmm. kaprah aja sih dari tadi. Dari mistis, klinik, okultisme. Nah, ya. Terus kalau misalnya orang nih Pi ngedengar kabalah langsung orang berpikir, wah kamu ini ilmu sesat. Banyak loh kalau orang Betul. melihat kartu aku banyak yang bilang, kartu kamu kabalah, kamu ini sesat. Tapi ya aku cuek-cuek aja. Banyak sih. Jadi ya itu cara penerimaan terhadap satu education di kita ini memang banyak yang salah kaprah bener sih. Salah kaprah, makanya itu. Ya kalau Kabbalah dianggap sesat itu kan karena budaya politik aja, karena tidak Ya, setuju dengan orang Yahudi gitu kan. ya Itu betul. alasannya. Tapi pelajarannya ya netral sebetulnya. Tarot juga netral. Iya, Jadi tarot benar-benar. itu simbol-simbol. Nah, simbol-simbolnya itu punya makna yang bisa dipelajari gitu. Nah, sementara tadi kan Papi bilang kalau misalnya dari Kabbalah ini ada konsep yang diambil juga kan, pohon tri, healing pohon tri. Aku pernah bikin seminar healing pohon tri itu keren loh. Kayak misalnya kita ngehealing daripada silsilah daripada ibu bapak, ya kan? Ibu Hmm. bapak, leluhur ke atas, ke atas, ke atas, ke atas itu sampai ke nenek moyang tertinggi. Nah, ketika aku ngebuat acara seminar itu banyak pesertanya itu yang sampai nangis gitu. Karena emang kan healing healing pohon trin itu tuh banyak yang orang belum tahu gitu. Masih banyak Iya, orang hanya berpikir kalau gua memperbaiki diri gua ya udah beres. Sebenarnya kan ada kaitan dari DNA sampai ke atas kan. ada. Tetapi kalau tidak tahu Hmm. filosofi simbol itu, healingnya pun tidak komplit. Iya, betul, betul. Makanya itu, eh, pemahaman dasar itu butuh sekali. Jadi kita bisa larinya kayak kemana aja. Kayak tadi tanda silang aja itu kalau kita nggak tahu artinya malah beda. Makanya kita Betul. harus tahu ini simbol ini asalnya apa supaya kita nggak salah kaprah. Jadi ya kayak tadi Nah, itulah. terus kan Pi, kalau misalnya kan Kabbalah, dia kan about simbol. Nah, kalau misalnya gitu sama nggak sih simbol Kabbalah dengan sigil ini sama nggak Pi? Beda. Jadi Kabbalah itu bukan cuma simbol huruf Ibrani. Jadi Kabbalah itu adalah budaya, budaya Hmm, kehidupan. Jadi di dalamnya tuh banyak sekali ya wejangan-wejangan, apa wisdom-wisdom, wisdom kearifan gitu itu ya. banyak sekali gitu. Nah, terus Hmm. kalau tidur itu hanya memakai Kabbalah menjadi salah satu cara. Kan sigil tidak harus selalu dengan Kabbalah. Iya, Papi ada sigilnya Papi itu gue lihat pernah diposting ini sigil saya. Sigil kan tidak harus dengan Iya, Kabbalah gitu. Nah, yang iya jadi benar. persoalan kita pakai sigil Kabbalah tapi artinya itu nggak ngerti simbol-simbol itu apa. Iya, Nah, itu yang benar, berbahaya benar. soalnya. Jadi bahaya ya, atensi ya Pi. Misal gini, banyak orang pakai sigil. Misalnya sigil apa, nggak mesti sigil Kabbalah lah. Dia pakai, kadang-kadang dia nggak ngerti asal pakai kan atensinya udah beda, ya kan? Nah, makanya Ngetrack, itu ya, jangan ngetracknya kan udah asal beda. masang sigil gitu. Jangan asal masang sigil gitu loh. Itu jadi persoalan. Nggak ada Ya, efeknya. betul. Satu nggak ada ngefek juga, terus nanti atensinya kan jadi beda gitu. Beda, perhatiannya beda. Iya, betul betul. Terus Pi di profil Papi itu aku baca tuh, tadi baru baca tuh admin aku bilang begini nih waktu aku buat player nih, itu Papi Londo ya, Papi Londonya jangan dipisah kata saya. Ya kan di player Papi Londonya digabung. Nah, tadinya kan terpisah diulang lagi. Dia tanya,
emang kenapa sih kalau bikin dipisah? Wah, dia punya filosofi sendiri. Ya, aku pokoknya ngelihat dia kalau tulis tuh Papilondo itu tuh selalu gabung, nggak terpisah. Akhirnya dirubah lagi tuh playernya menjadi gabung. Nah, di bawahnya ada tulisan tuh All About Cartomancy. Apa itu Pi artinya? Ya itu kartomansi itu kan dari kartun, kartu, kartu itu kartu, ya kartu, bahan karton. Hmm. Nah, mansi itu ramalan, bacaan. Jadi semua bacaan Oh, yang berhubungan dengan kartu. Gitu. Kan memang kan aku lebih spesifik ke sana ya, ke pembacaan semua kartu. Jadi ada tarot, ada Lenormand, ada Oracle, Ceki, terus sekarang ya, juga lagi ya, buat Keeper, ya kan, Keeper, ya. terus apa kartu geomantik kayak begitu. Jadi semua yang berhubungan dengan kartu. Jadi Nah, makanya kalau kartu geometrik ini apa ini, Pi? Aku malah belum belum ini nih, belum belum jadi tahu. geomantik itu sama. Geo itu kan bumi, mantik itu ya Hmm. ramalan, bacaan. Jadi di alam semesta ini ada tanda-tanda yang sebetulnya alam semesta itu sudah memberi tanda buat kita begitu. Hanya kalau kita tidak Hmm. tahu tandanya, jadinya kita nggak tahu, nggak dapat wisdomnya. Nah, Betul. aku sering, Hmm. misalnya aku pergi, nggak usah jauh-jauh, misalnya pergi ke mana, ke Indomaret, atau lagi di jalan, tiba-tiba melihat tanda itu, kode itu. Nah, ya sudah, jadi aku nggak kerepotan, misalnya gini, oh, di mana ya ada pembacaan gratis gitu ya, tarot atau apa gitu ya. Atau misalnya mau bayar siapa gitu untuk konsultasi. Tak, karena alam semesta itu senantiasa memberi kita tanda. Ya, betul. Persoalannya kita tahu tanda itu apa enggak gitu. Ya, betul. Nyadarin apa enggak gitu ya. Jadi aku sering sekali kalau ada kasus ada apa tinggal tek tiba-tiba ini tandanya ini sudah di alam semesta memberitahu saya artinya begini. Nah tanda itu banyak bisa dari awan, dari pohon, dari batu, dari tisu, dari tulang KFC yang kita makan, apa saja. Nah Hmm. itu gimana? Hmm. 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 Kalau aku suka angka, Pi. Nah, kemarin ada teman aku Nggak dari bisa. Amerika datang, aku happy birthday itu, aku kaget pas di kafenya itu, kok di dindingnya itu, di wallpapernya itu tuh banyak sekali yang ketulisan 999. Kok ini, lah ini kok banyak amat, 999 gitu. Terus pas saya pulang juga di jam 9, 9, saya gini, kok ini 99 semuanya dari saya datang sampai saya pulang tuh 99 ya. Saya make a wish aja gitu ya, diaminin aja, diaminin yang baik-baik kayak gitu. Mulai yang menyadari sih. Ini ada yang gabung loh, Nia Bumbun. Hai, Mbak Nia Bunbun, selamat bergabung dan juga buat teman-teman yang lain ya, yang mau kasih pertanyaan silakan mumpung ada papinya. Nanti jarang-jarang loh bisa live begini. Silakan yang mau kasih pertanyaan di kolom chat karena kita hanya 1 jam ya acaranya. Pi, terus aku mau tanya lagi nih, Pi. Hmm. Apa sih dari Papi ini eh, untuk para para petarot kira-kira apa yang harus dilakukan seorang petarot baiknya? Terus misalnya yang nggak boleh dilakukan oleh seorang petarot terhadap klien itu apa? Kira-kira dari Papi nih guidance-nya. Ya yang pasti harus beli tarot, kartu tarot. Ya beli udah pasti dong. Dari Papi kasih tahu dong cara membaca kartu tarot yang baik itu seperti apa. Kira-kira nih, aku banyak orang beli-beli kartu tarot tapi ya kan bacanya asal-asal. Kira-kira ngebaca kartu tarot yang baik itu apa? Apa dulu yang harus mereka pelajari gitu. Ya, kalau sederhananya sih kan beli ke tarot itu kan ada bukunya, ya bukunya yang Bukunya. baca gitu kan. Jadi kalau Hmm. nggak mau belajar sama orang, nggak mau tanya, nggak mau lihat di YouTube, nggak mau lihat di Google Internet kan di bukunya ada. Jadi ya paling tidak berangkat dari sana lah untuk bacanya. Nah, cuma kan Hmm. rata-rata kesulitan bahasa Inggris mungkin ya. Jadi ya carilah Yang yang berbahasa keren. Indonesia gitu. Cuma kan bahasa Indonesia juga sekarang agak susah sudah nyarinya kan. Paling ada Hmm. beberapa yang masih jual misalnya apa Tarot Nusantara segala macem begitu kan. Nah, Hmm. ya paling itu yang ada sih di pasaran atau ya kalau mau pakai
kartu tarot yang saya buat juga, Zamrud Khatulistiwa itu kan setiap kartunya kan ada maknanya di bawah. Iya. Ya, Oh. itu cuma garis besarnya aja. Jadi intinya ya harus belajar gitu loh. Jadi harus belajar tarot sih. Kalau mau baca dengan baik dan benar ya, jadi harus belajar. Karena seperti tadi saya katakan, eh, tarot itu simbol bahasa. Jadi kalau bahasa nggak pernah tahu cara membacanya, bisa sih berkomunikasi gitu loh. Seperti kita berbahasa Inggris ya denger-denger aja ya bisa. Yes no gitu kan, little little I can gitu kan. Tetapi kan kalau misalnya kita tahu lebih bagus lagi grammarnya, cara nyusunnya, bagaimana, jadi kita ya itu tadi nggak dianggap klinik atau mistis yang salah kaprah. Oh Itu ya, aja. Ah, bisnis yang salah kaprah. ah. Karena kan kalau saya bilang kan ini kan tidak gaib, kartunya kan ada gitu loh. Secara secara kartunya bisa dilihat, bisa dipegang, itu bukan gaib, bukan tahayul. Justru dengan tarot itu bukan tahayul. Setuju nggak? Iya, ada. Bendanya ada ya, kecuali bendanya tidak ada, baru itu gaib ya. Iya, bendanya ada, gambarnya ada, gitu kan, bisa dibaca, bisa dilihat, gitu, warnanya juga ada. Karena nanti setelah dengan gambar dan apa, dengan warna segala macam kan, itu kan bisa ngefek juga kepada misalnya moodnya orang. Ini rasanya apa ya? Manis atau pahit atau ini wangi bunganya atau apa itu kan bisa bisa terjadi nantinya. Hmm. Nah, Ini ada permintaan mau bergabung nih, coba ya kita naikin ya. Ada yang mau bergabung, Pi. Mungkin mau tanya-tanya sama Papi, ayo. bisa bisa Halo. bisa bertiga ya. Iya, dapat 4 malah. Aku udah undang tapi belum belum naik nih. Mungkin kelamaan kali minta bergabungnya. Kelamaan kali minta. Nah, terus Pi mengenai pakem Pi. Nah, Nah, banyak kan sebenarnya kan tarot ini kan ada yang pakai pakem, ada enggak gitu. Kan aku pernah ikut pelatihan Papi nih yang enggak pakai pakem. Nah, sebenarnya kalau untuk orang-orang yang mau pakai pakem dan enggak itu ada enggak sih? Maksudnya kalau misalnya orang yang nggak mau pakai pakem mungkin yang udah bisa atau bagaimana? Atau semua harus belajar dulu atau bagaimana? ya seperti tadi kayak bahasa Inggris gitu loh. Kalau kita mau dengar saja orang ngomong ya bisa ngomong yes, no, little little I can. Kayak Hmm. begitu bisa, tetapi maksudnya secara dalam, secara baik dan benar nantinya tidak dapat. Misalnya seperti tadi, contohnya yang simbol silang saja itu kan menjadi perdebatan, akhirnya saling bunuh-bunuhan ya kan, karena yang satu dibilang suci, yang satu dibilang kafir gitu kan, itu sampai bunuh-bunuhan kan. Padahal nggak ada hubungannya ke sana gitu loh, ya kan? Ini kan susah kalau di sana. Jadi ya sebaiknya sih saranku tetap harus belajar pakem, karena tadi kan kartu itu simbolnya banyak. Jadi jangan kayak singa raja hutan, ya kan? Karena di Iya, hutan nggak padahal bisa singanya kamu nggak gitu. ada tuh. Nggak ada. Jangan Iya. seperti juga misalnya seperti zaman sekarang Happy Milad begitu kan? Itu Hmm. orang luar negeri bingung itu nggak ada Happy Milad itu. Adanya di Indonesia, ya kan? Jadi Sebenarnya seperti eh, sebenarnya apa? Harusnya nggak Happy Milad lah ya, beda ya. ya Happy Birthday lah kalau mau bahasa Inggris, ya kan? Kalau mau pakai bahasa Arab ya pakailah bahasa Arab yang baik dan benar gitu loh. Kalau Happy Iya, Milad tuh nggak benar, ada. benar, 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 benar nggak Happy Milad ya. Happy Milad begitu orang bingung gitu loh. Ini ngomong apa gitu, nggak ada. Nah ya Iya, kayak benar, begitulah. Kalau benar. kita misalnya baca tarot dengan tanpa tahu pakem, nah nanti kejadiannya kayak begitu. Salah, ya nggak salah sih. Cuma artinya untuk menjadi seorang pembaca tarot baik dan benar dan memberikan informasi jadinya salah kaprah di situ. Tuh, ada yang tanya tuh, kok Gimana? ini Woro Damastuti, apakah bedanya tarot astrologi dengan tarot numerologi, tarot psikologi? Nah, berarti satu-satu nih dijelasin. Apakah beda tarot astrologi, numerologi dengan psikologi? Ayo, Pi. Itu Satu-satu dulu. sebetulnya oke. Jadi
mau tarot psikologi, astrologi, atau numerologi ya sebetulnya ya tarot hanya digabungkan dengan keilmuan lain. Jadi kalau tarot Hmm. astrologi ya berarti dihubungkan dengan astrologi. Hmm. Kalau numerologi dihubungkan dengan numerologi. Nah, Hmm. tarot psikologi berarti itu eh, karena berhubungan dengan manusia, pembicaraan, terus selalu berbicara aspek psikologi manusia, jadi dikatakan tarot psikologi. Ya, artinya tarot itu cuma tools gitu loh aja. Jadi ya tarot bisa digunakan untuk apa aja. Jadi kalau mau dihubungkan dengan astrologi kan tadi tarotnya itu kan yang Bunda punya itu kan ada simbol-simbol astrologinya Ada, kan. Nah, ada ya, astrologinya. jadi intinya tarot sendiri ya tarot gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan astrologi. Tapi begitu nanti kita mendalami, nah oh ini ternyata bisa dihubungkan untuk membaca astrologi. Terus kemudian numerologi ya pasti karena dihubungkan dengan angka, dengan urutan, nanti kita bisa mendapatkan tarot numerologi. Tarot numerologi sendiri kan banyak, jadi contoh yang sederhananya untuk menghitung tanggal lahir kemudian tipikal orangnya seperti Ya, apa, gitu kan? karakter. Ya, Itu termasuk tarot numerologi sebetulnya. ya. Jadi dari tanggal lahir kita bisa lihat, oh orang ini suka marah atau suka diem di rumah gitu kan. Nah, atau suka dendam begitu kan. Oh ternyata Kalau dia blind terus spotnya dendam gitu. kalau kalau aku Taurus gimana nih tarotnya? Kan masuknya ke astrologi Harus, harus Taurus. nyeruduk, suka Itu nyeruduk. dulu, sekarang udah enggak, udah tiam-tiam loh. Sekarang aku udah tiam-tiam loh. Diam ya, bagus. Ya, jadi ya benar sih semuanya ya benar tadi ujung-ujungnya bisa jadi ke healing juga ya. Pi. Misal kalau dari tarot astrologi atau numerologi, psikologi digabung jadi tool, kita kan mendapat satu analisa. Terus Oh. harus gimana sih dengan karakter kita ini ya kan? Jadi tarot cuma sebagai tool untuk deteksi sih. Jadi ya kalau untuk healingnya sih ya nggak ada. Tarot itu ya kartu biasa aja. Makanya kan kartomanti dia. Dia hanya membantu kita menganalisa, melihat blind spotnya di mana, solusinya apa. Itulah tarot sebagai tools. Hmm. Hmm. Jadi kalau tarot digunakan sebagai healing ya nggak ada gunanya. Cuma untuk deteksi aja. Tuh. Terus Pi, kalau cleansing gimana Pi? Kalau misalnya saran dari Papi itu kan banyak nih kalau cleansing tarot. Kalau menurut Papi kira-kira cleansing tarot yang bagus itu apa aja? Kan kita udah pakai nih, sama cleansingnya Iya. pakai apa? Nah, namanya cleansing, membersihkan kan. Hmm. Berarti kalau membersihkan itu kan berarti ada yang membuat kotor, ya kan? Nah, Pakai seperti aku rinso tadi, nggak? Nggak pakai rinso kan? pakai rinso boleh nggak apa-apa. Aku senang nanti beli lagi soalnya. Pakai rinso boleh, karena ntar beli lagi sama aku. Seneng aku, karena aku kan jualan kartu. Nah, tuh teman-teman katanya pesennya tuh kalau mau cleansing tarot boleh pakai rinso. Terus Pi, Ya, jadi kan untuk membersihkan ya. Nah, seperti tadi aku hmm. bilang sebetulnya tarot itu bukan berbicara tahayul karena barangnya kan ada kartu, Ya, ya kan? Jadi betul kotorannya ada. juga ada gitu kan. Nah, Hmm. kotoran itu pasti berupa debu lah. Nah, debu ya seperti biasa. Debu itu ya kartunya dibersihkan aja. Nah, cara paling sederhana yang nggak terlalu ruwet ya dikocok aja, dikocok, diliatin satu-satu sudah selesai. Jadi nggak ada cara spesifik. Nah, kalau makanya kalau pakai rinso tadi seneng saya bisa beli lagi itu aja sih. Tapi kan Pi banyak yang petarot itu kayak misalnya ada beberapa petarot itu yang saya temuin itu kan dia taruh di matahari katanya cleansing supaya energinya ini bener nggak sih Pi? Ya kalau kartu tarot dijemur di matahari bisa menangkap energi, ngapain ada panel surya? Ya katanya Lebih biar murah. energi negatifnya hilang jadi dia jemur bener nggak sih Pi? Ya makanya itu kalau misalnya
kan, berarti saya nggak butuh panel surya gitu loh. Bisa aku, Hmm. kalau listrik sudah habis, aku pakai apa, kumpulin aja kartu tarot, aku jemur, kemudian ada konektornya buat hidupin listrik. Ya nggak gitulah. Itu kan semua kan berhubungan. Makanya kalau aku bilang tarot itu bukan tahayul. Jadi ada kartunya gitu loh, ada bendanya. Secara materi bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita cium, bisa kita raba-raba gitu kan. Di terawang juga bisa gitu kan. Jadi ya berhubungan dengan debu saja, dengan kelembapan udara. Jadi kalau misalnya mereka memakai matahari itu kan hanya berhubung dengan sistem kepercayaan saja, sistem sistem apa, keyakinan diri gitu loh. Jadi Ya, sebetulnya sistem sistem dirinya bilik. sendiri yang butuh gitu loh. Iya, benar-benar. Kecuali Ada yang kehujanan tanya ya, tuh, Pi. kehujanan ya harus. Kenapa? Ada yang tanya Halo, tuh. gimana? Dia tanya tuh, Mbak Dana, nanya, pakem itu apa sih, Pi? Pakem itu ya apa, dasar untuk mengerti sebuah kartu tarot dan isinya itu apa gitu. Itu tentang pakem. Jadi di dalamnya itu ada pemahaman kenapa misalnya apa, kartu ini misalnya, ya kan? Nah, kartu ini Hmm. kenapa awannya di sini gitu kan? Kok nggak di sini gitu kan? Nah, kalau di sini kan kartunya jelas, ini di sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kanan gambar awan itu berarti masa depan. Berarti masa depan itu nggak jelas, misteri. Jadi makanya tarot juga tidak berbicara menentukan masa depan. Jadi bagi tarot sudah jelas simbolnya, masa depan tidak diketahui, itu awan. Sama seperti kalau kita masuk ke kabut gitu kan, jalan di kabut ya nggak jelas, itulah awan. Iya, abu-abu. Nah, makanya untuk memasukin masa depan yang nggak jelas, kita harus berpegangan di posisi sekarang. Ini kan di tengah nih. Nah, di tengah itu sekarang apa yang kita jalanin. Nah, terus kenapa kok pegang tongkat? Nah, kita harus tahu tongkat itu apa gitu kan. Tongkat itu berhubungan dengan kreativitas, pekerjaan. Jadi artinya untuk memasuki masa depan yang nggak jelas ya harus kita persiapkan kreativitas kita, pekerjaan kita. Jadi artinya dengan tarot bukan berarti ngajarin ya sudah kalau kita sudah disebut kita dibacain kaya kita jadi kaum rebahan gitu kan. Enggak juga gitu loh. Karena masa depan itu nggak jelas. Nah, jadi kartu tarot kalau disebut future telling itu salah. Karena tarot itu fortune telling gitu loh. Fortune telling itu bukan membicarakan masa depan, tapi peluang-peluang, prediksi-prediksi. Jadi ya itu pemahamannya harus jelas sih di sana. Makanya kayak tadi pakem ya kita harus paham. Oh tarot itu apa, bagaimana cara bacanya gitu kan. Nah, seperti itu sih. Contohnya aja sih. Tuh ada yang tanya lagi, Pi. Dia tanya, kalau misalnya Papi kalau ngebaca kartu tarot, kartu yang berhubungan dengan karma, kartu apa aja gitu. Tergantung konteksnya. Gini, karena di kartu tarot itu sistemnya netral. Jadi tidak tidak ada artinya satu kartu untuk apa. Jadi di kartu tarot tidak ada kartu yang untuk baik atau untuk jahat, atau untuk karma atau bukan karma. Tergantung konteks pertanyaan. Jadi semua kartu bisa menjadi kartu karma dan bukan kartu karma. Jadi tergantung pertanyaan dan ya nanti kita baca melalui tebarannya. Begitu. Hmm. Jadi misalnya nih nggak misalnya oh kalau misalnya buka kartu ini pasti hubungannya dengan karma nggak mesti ya Pi. Enggak, enggak. Ya, ya seperti tadi itu loh. Singa raja hutan. Padahal di hutan tidak ada singa gitu loh. Nah, kemudian kita memasakkan kartu tarot untuk ada yang kartu karma, Ya kan? Happy betul. Milad, ya seperti tadi. Kita memasakkan Happy Milad itu di Indonesia. Di luar negeri enggak ada Happy Milad itu, gitu loh. Nah, kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi pakem itu ya supaya kita tahu aturan. Jangan memaksakan hal-hal yang seharusnya tidak ada. Itu aja. Jadi begitu diada-adakan nanti malah pembacaan kartu tarot itu aneh. Ya walaupun bisa dijual sih, ya nggak salah juga. Cuma kan kalau kita mau baca baik dan benar, ya sebaiknya harus belajar. Itu aja sih. Belajar. Ya dengerin tuh teman-teman harus
belajar. Saya sendiri juga masih belajar, walaupun kadang-kadang waktunya suka nggak tepat, suka ketiduran, habis suka bikin acaranya jam 10 pagi, kadang-kadang masih ngantuk lah, meditasi lah, apalah kayak kayak gitu. Ya, teman-teman kalau misalnya mau beli kartu yang kayak model Kabala ini sebenarnya menurut aku lumayan, bukan lumayan lagi sih, bagus, bagus banget nih Mbak Woro. Ini udah ada astrologinya, ada bahasa Ibraninya juga. Keren dah Hmm. gitu yang ini, tapi aku belum pakai buat klien karena belum temenan. Belum 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 tahu semua nih, belum temenan. Belum hafal semua, takut salah-salah baca. Terus Pi, Hmm. itu kan kalau yang tadi dia tanya kalau yang pakem itu gimana. Nah, kalau yang tanpa pakem, nah itu gimana Pi? Ya kalau tanpa pakem itu kan gini, jadi sebetulnya kartu tarot itu kan karena ada gambar, ada warna itu kan sebetulnya menjadi pemicu sebetulnya, menjadi pemicu kita. Nah kalau yang tanpa pakem berarti bergantung kepada pengalaman hidup masing-masing pembaca. Hmm, Nah, jadi artinya apa? Setiap kartu maknanya bisa berbeda dan bisa juga sama. iya, tergantung mengikuti pertanyaannya apa konteksnya dulu ya. Nah, jadi misalnya contohnya misalnya kartu 15 The Devil itu kan. Hmm. Nah, kalau semuanya merasa gambarnya di situ takut hantu gitu ya. Pasti Oh, di situ mati. nanti ada Oh, penunggu mati. yang ngikutin kamu Mati. gitu kan. Ada gondoruo gitu kan. Nah, karena konsep pengalaman hidup kita menganggap gondoruo itu ada, padahal sesungguhnya gondoruo itu tidak ada, salah kaprah. Itu Ya, juga. karena di luar negeri Gondoruo, genderuwo nggak Ode ada ya, Pi. Gobel, kuntilanak, pocong itu semua salah kaprah. Hmm. Karena kan sebenarnya itu kan hanya visualisasi daripada pikiran kita dan lokal wisdom setempat. Makanya di luar negeri kan nggak ada poci-poci kan, nggak ada. Ya, tetapi kalau Gondoruo itu hanya politik sebetulnya. Hmm. Jadi Gondoruo itu bahasa aslinya dari Sanskerta Gandharva, dari Hindu. Di mana Gandharva itu artinya adalah makhluk surgawi yang pandai main musik. Hmm. Nah, kemudian dari Turki itu kalau Don Juan, Playboy, di sana itu disebut Gandarewa. Hmm. Nah, waktu zaman tentara-tentara masuk ke Indonesia pada saat zaman Hindu itu, orang-orang Jawa takut apa perempuan-perempuannya nanti dijadikan istri, jadikan selir orang-orang Turki yang perawakannya tinggi, besar, putih, ganteng kayak begitu kan. Nah, namanya orang Jawa semua A jadi O. Makanya disebut Gondoruo. Nah, Hmm. kemudian ditakut-takutin tuh berpuluh-puluh tahun Oh, iya bahwa benar. Gondoruo itu penunggu di pohon tinggi nanti suka menculik perempuan untuk ditiduri diambil. Nah, itulah prosesnya Don Juan tadi itu playboy itu. Tapi Hmm. disalah-kaprahkan sampai detik hari ini. Akhirnya siapa? Masyarakat yang korban ya kan? Beberapa waktu yang lalu ada anak kecil umur 4 tahun mati gara-gara salah kaprahnya Gondoruo. Iya, benar-benar sih. Nah, di situ. Jadi Gondoruo itu enggak ada, itu politik. WW Gombel juga sama, pocong, kuntilanak, semua salah kaprah. Ya kan sebenarnya ya karena dari lokal wisdom kita kan dari buyut-buyut dari dahulu kala udah bilang oh kalau maghrib jangan suka keliaran nanti ada gundurwo apalah hantu-hantu sebenarnya itu visualisasi dari pikiran kita kalau misalnya satu orang mengatakan oh di situ ada hantu terus orang lain mengatakan ya terakumulasi ya jadi ada gitu. Jadi sebetulnya itu enggak ada diada-adakan. Nah, kalau itu tahayul iya gitu loh. Nah, kalau tarot Hmm. enggak. Berarti kalau Gundurwo, kuntilanak, poci-poci dan lain sebagainya, ini bagian dari klinik nggak, Pi? Begini, maksudnya kalau dari awalnya itu gini, bukan bagian dari klinik karena klinik itu kan sesuatu yang ada, jadi partikel yang ada sampai kecil Hmm. yang tadi itu nik itu klinik. Nih. Jadi sebelum Hmm. sebelum klinik itu harus nik dulu gitu loh. Nah, Hmm. begitu niknya ketemu bisa dipelajari, bisa dilihat itu disebut klinik.
Nah, kalau sekarang kan maknanya beda klinik yang tadi itu. Iya, Berhubungan beda, dengan beda. lelembutan, dengan yang menakutkan, mantra-mantra. Lah, enggak begitu klinik itu gitu loh. Makanya salah kaprah banyak gitu. Nah, kalau Gondorwo memang Hmm. tidak ada, ya tidak termasuk klinik. Dewi Gombel juga enggak termasuk klinik karena nggak ada. Iya, Tante betul, betul, Kunti betul. juga nggak ada gitu loh. Tante Kunti itu baru rame kan tahun 1970 gara-gara filmnya Susana. Dulunya mah nggak ada ya. Udah gitu loh. Nah sekarang kan adanya suster ngesot. Sebelum itu ada suster gepeng namanya, ya Nggak kan? dengar tuh, nggak pernah Nah dengar kan tuh. bener kan? Karena dirimu bukan orang Surabaya. Nggak dengar tuh. Surabaya tahun-tahun lama tahu suster gepeng. Kalau sekarang suster ngesot. Nah Karena jadi ada film kan, filmnya serem Suster Ngesot itu loh kok. Nah, Tante Kunti itu juga lucu, ya kan? Maaf ya, waktu ceritanya itu kan dia dikubur di pocong gitu kan? Kok bisa keluar pakai daster? Tailornya di mana? Tukang jahitnya di mana, ya kan? Nah, aku mau tanya itu, gimana perubahannya itu? Nah, jadi teman-teman yang di sini udah tahu ya sebenarnya tarot itu nggak mistik ya. Yang dia makan mistik itu kalau dia nggak berwujud. Wong ada kertasnya loh, nih ada kertasnya. Iya, Ada ada gambarnya. ada gambarnya bisa diterawang tuh, bisa aku lihat, bisa diraba, bisa. Jadi yang mistik itu cara penerimaan daripada masyarakat kita mengenai tarot Betul, ini. betul. Ya. Hmm. Jadi udah nggak mistik nih. Kalau misalnya orang besok-besok ada yang tanya, ih, kamu buka reading tarot, kamu mistik ya gitu. Mistiknya di mana? Ayo, ini ada bendanya, iya kan? Iya, aduh, ini mistik. Nah, terus Pi, udah mau sejam nih ya, nggak terasa. Teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya satu dua nggak apa-apa, karena Papi kan orang sibuk nih, nggak boleh lama-lama online, kasihan dia. Nah, Pi, pertanyaan selanjutnya, Pi. Ya, Kira-kira tuh menurut Papi nih, kan banyak nih anak-anak sekarang yang aku perhatikan ya beli tarot satu atau dua, dia langsung buka nih reading tarot, ya banyak lah ya. Ya oke-oke aja sih, baik-baik aja. Nah, menurut Papi, apakah misalnya kita beli satu dua card gitu belum belum bisa banget nge-reading orang, kita buka reading itu gimana ya, Pi ya? ya sebetulnya sih nggak apa-apa juga. Ini kan zaman Hmm, PPKM kan. Paling tidak iya. kalau mereka bisa dapat duit, ya kan, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau Nah, istilahnya, kalau mereka ingin lebih bertanggung jawab, ya ada baiknya ya tadi harus belajar gitu loh. Ya istilahnya kan hmm, beli nasi goreng itu kan macam-macam harganya, ya kan. Jadi yang memang kelasnya sudah di hotel gitu kan beda harganya dengan yang kita di pinggir jalan. Ya maksudnya itu bukan artinya kalau yang mahal selalu lezat gitu ya, tetapi artinya kan ada sekolahnya, ada materinya yang dipelajari ya supaya nggak salah kaprah tadi itu gitu loh. Jadi ya seperti kartu The Devil itu tadi kan semua dihantam dan kemudian nanti ada pro penunggunya itu kan susah, ada gondorwo yang kayak tadi itu loh. Jadi supaya kita jangan memberikan informasi yang sesat kepada rakyat. Apalagi zaman sekarang itu kan zaman arus informasi data tuh cepat sekali gitu loh. iya, benar, Dan benar, orang punya benar. handphone gitu, tinggal dibuka di handphone, oh maksudnya ini gitu. Jadi ya kita harus Betul. memahami di situ. Ya Hmm. sebetulnya sih kegunaannya tarot banyak, banyak sekali untuk apa membentuk tim kerja itu juga bisa, untuk brainstorming juga bisa. Makanya di luar Kalau itu kan ada beberapa teman-teman buat kartu, buat tarot yang bisa apa dijual masuk ke perusahaan-perusahaan karena mereka tidak melabelin tarot. Mereka menyebutnya hmm, kartu tak apa gitu kan. Jadi itu kan sebetulnya medianya sebetulnya sama lah, ada gambar, ada pemaknaan, nah, dan bisa masuk secara psikologisnya lebih bagus kayak begitu.
Kita pakai kopi di Parenting Indigo, kita ada card tapi nggak bilang tarot, itu buat Iya. nganalisa mata ketiga. Jadi kita kasih kayak 10 card, dia harus harus memilih. Jadi misal kalau benar, misalnya dia benarnya misalnya ada 3, jadi kriterianya ini. Jadi kalau misalnya dia mengatakan, oh saya punya mata batin, tapi dari 10 kartu itu misalnya hanya 2 yang benar, ya enggak gitu. Kita ada juga ada pakai card juga, tapi nggak pakai nama tarot gitu. Ya, Ada soalnya juga kan kalau kayak tarot gitu. itu kan lebih gampang, lebih umum. Maknanya sudah ada, bisa dipakai untuk segala macam banyak. Untuk penulis buku Hmm. juga penting loh tarot. Kadang-kadang kan penulis buku kehilangan ide. Nah, begitu kita buka tebaran, bisa nulis novel, bisa nulis ya makalah atau apapun. Mereka yang capek bikin skripsi juga dapat ide dari situ, ya kan? Iya, Tesis, ya kan? iya, Ah, benar, 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 benar. Tapi eh, ngomong-ngomong punya cerita, tapi belum cerita nih. Kenapa lebih arah ininya ke tarot? Kalau aku kan lebih yang kayak ke program recovery soul, pemulihan jiwa. Nah, tapi kan ini lebih dari dulu kan saya lihat konsisten di tarot. Nah, mengapa? Apa memang ada yang bisik-bisik gitu, Pi? Terus mau ke tarot nih? Atau ada sesuatu cerita dong, Pi? Kan dulu pasti nggak ini dong, nggak full di tarot ini kan. Pasti Papi punya pekerjaan yang lain kan? ya, ada. Hmm. Ya, tarot seninya banyak sih sebetulnya. Terlalu indah. Jadi masuk ke dunia tarot tuh menikmati gambar-gambarnya tuh menjadi rileks buat saya. Jadi indah gitu kan. Jadi ya kalau di tarot tuh kan gambar-gambarnya tuh kan banyak. Baik dari yang serem sampai yang lucu-lucu gitu kan banyak gitu kan. Dari apa yang unik-unik, imajinasi orang itu banyak. Jadi ya tarot itu kan bahasa cerita kehidupan. Jadi sebetulnya dari situ aku melihat bagaimana manusia itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dari tarot tuh bisa. Iya, aku menikmati dan kemudian ya itu tarot itu ya itu tadi bukan tahayul gitu loh. Dan selain itu ya di tarot itu sejarahnya banyak. Jadi di kartu tarot tuh sejarahnya banyak. Jadi seperti kartu remi kita yang masuk Indonesia, kenapa kok 52? Padahal kartu remi itu 56, bukan 52. Hmm. Dan kenapa kalau di Jerman, di Belanda cuma 32? Itu sejarahnya ada. Jadi ya selain belajar sejarah, menikmati seni, bisa menjadi alat komunikasi. Jadi ya di situ. Healing pun kan istilahnya kalau kita ngobrol gitu bisa digunakan juga. Saya Hmm. belajar banyak dari kartu tarot tentang makna kehidupan banyak. Ya lambat Punya itu kopi. terjadi begitu kita pelajari, akhirnya kita mengetahui, oh ternyata yang dimaksud demikian, begitu. Hmm. Ternyata yang Hmm. saya pahami sebelumnya ini salah kaprah, gitu, ya kan? Nah, Papi kan dulu tinggalnya di Belanda kan, kan dulu belum belum serius banget di tarot ini. Nah, setelah Papi ke Indonesia kan baru nih serius di tarot. Kenapa gitu loh? Ya karena aku kena stigma agama yang dibilang tarot itu dosa melawan Tuhan. Tuh dengerin tuh Aku tarot nggak berani dosa. gitu, malum Hmm. anak baik gitu. Kalau sekarang kan anak berandalan. Jadi ceritanya kalau dulu anak baik ya, takut ya. Ya, karena kena stigma sih. Jadi terlalu diomong-omongin kan bahwa ini dosa, bahwa ini melawan Tuhan, bahwa ini apa ya nggak bener lah perbuatannya. Tapi setelah Ya. saya jalan, nggak ada semua itu nggak ada. Makanya seperti tadi, kalau mau dibilang mistis, agama lebih mistis dibandingkan kartu tarot. Ya dong, kan kita nggak pernah ngelihat ngelihat yang kita sembah ya kan, hanya iman yang bicara Iya. ya Nah, itu sebenarnya. lebih mistis dibandingkan kartu tarot. Kalau Bukan bukan tahayul juga lebih tahayul agama. bukan bukan mistik lagi ya, mistis. Iya, mistis. Hmm. Itu ada kok di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu loh. Jadi saya nggak membuat penjelasan sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan demikian berhubungan dengan hal gaib. Ya, betul. Karena Heeh. sebenarnya juga kita misalnya menyembah siapa juga kan hanya bisa kita rasa. Berarti kan mistis dong ya kan? Iya, Benar, mistis. benar, benar banget.
Nah, teman-teman ada yang mau tanya nih, soalnya aku mau nanya yang spesifik nih, terakhir sebelum close sama Papi nih. Ayo, aku mau tanya sesuatu. Aku mau minta Papi mengambil 3 kartu buat aku dan dibacain. Nah, sekalian teman-teman ngelihat bagaimana Saya sih nggak cara mau tahu, dia. kita punya kartunya 4. Ya udah, dikocok dong. Nah, Kita cuma teman-teman, punya kartu 4. coba lihat bagaimana cara Papi Londo ini mengartikan simbol. Mungkin kayak kita kan ngertiin simbolnya masih yang gimana. Nah, gimana sih kalau seorang Papi Londo ini mengartikan simbol supaya ada education buat kita ya malam ini. Papi, aku mau attentionnya, aku pengen minta karir aku di 2021. Aku minta 3 kartu. Ini cuma ada 4. Berarti dirimu cuma boleh ngambil satu. Wey, aku kayaknya nomor 2 dari atas. Ini. Ya, karena warnanya dari sini lebih gold. Kartunya ini. Oke. Nah, kalau kartunya ini artinya rezeki itu banyak, besar. Hmm. Tapi masalahnya daya tampungmu kuat apa enggak? Ini gambarnya kecil nih, pintunya nih. Ini gede. Oh, I see. Pintu di bawahnya kecil itu bisa lewat apa enggak ya? Gitu. Nah, pintunya bisa lewat apa enggak? Nah, jadi Hmm. persoalannya sekarang begini. Ya, kita harus mempersiapkan pintunya Wadah. ini. Ya. Diperbesar wadahnya. Rezeki banyak, tetapi pintu apakah siap? Soalnya belum jadi artis, aku udah takut paparazi. Takut, udah takut dibully. Jadi misalnya ada tayangan-tayangan yang ngomong, "Ah, apa sih ini ngomong apa gitu netizen?" Aku yang langsung telepon ke kru yang bilang, ada yang komen aku begini, krunya bilang, itu mah gak seberapa. Udah gimana gimana kalau kamu terkenal yang kayak gitu. Ya. Jadi makanya itu dibilang pintunya, wadahnya, kemampuan yang disiapkan belum siap. Ya mungkin bisa masuk, tetapi mungkin cuma pecahan nanti. Tapi kalau mau masuk semua ya ini diperbesar lah. Semesta, tolong saya. Nah, Dan teman-teman kan dirimu lihat jangan kan. takut. Karena sebelumnya itu dirimu memang ada pemalu, nggak siap, belum apa. Tapi dirimu sudah punya pengalaman. Ini tangannya keluar nih. Jadi Hmm, dirimu sebetulnya mampu, punya kemampuan. Jadi sebetulnya hadiah ini, berkat yang melimpah ini, itu juga hasil dari apa yang di masa lalu sudah dilewati. oke, Cuma jangan dibiarkan ini hanya mengambang di udara gitu loh. Pintunya ini harus diperbesar supaya bisa masuk. oke, Jadi oke. artinya ya harus mempersiapkan wadah lah. Ya. Thank you, Papi. Nah, teman-teman udah lihat kan cara baca. Nah, karena mumpung malam ini ya, kita mau last cut ya. Pi, boleh nggak Hmm, salah satu yang nonton nih, kita, Papi reading salah satu aja ya. Aku pilih boleh, ya, pilih acak. boleh. Aku pilih, Tapi waktu ini itu cuma 4 ya. 11-11 loh. Pilih acak Mbak Elita. Ini aku ada pilih acak, tiba-tiba Mbak Elita paling atas. Mbak Elita, mengenai karir atau kehidupan kamu di 2021, coba pilih kartu satu Mbak Elita di komentar, coba pilih yang mana? Nih buat Mbak Elita, pilih yang mana di kolom komentarnya, coba. Itu cutnya tinggal masih 4 ya, Pi? Apa 3? Iya, 4. 4, 4, 4. Nih, Mbak Elitanya mana nih? Padahal dia paling atas loh ini. Ayo Mbak Elita di kolom chatnya coba pilih salah satu kartu ya. Ini tinggal cat di kolom chatnya mau kartu yang nomor berapa dari atas. Lah, orangnya yang nonton kemana? Padahal dia paling atas loh. Ayo Mbak Elita, ini Papi Londo tuh ada 4 kartu. Pilih di antara 4 kartu itu kartu yang mana? Orangnya lagi ke kamar mandi kali ya. Oke, aku cari lagi yang Bukan, ini paling Elita Kristal bukan namanya. iya, Elita ya. Ini ada di tempatku, dia bilang 2 dari atas, berarti ini. Oke, 2 dari atas. Ayo coba. Jadi tanyanya apa? Pertanyaannya Pengalaman. tentang dia punya kehidupan tadi. Oh, kehidupan. Oke.
Kartunya tuh ini. Weh, Nah, tadi sebetulnya kartu ini sudah terpilih gitu ya. Jadi ya. sebetulnya dia merasa bahwa masa depannya ini lagi bingung, lagi nggak jelas mau ngapain, ya kan? Padahal kalau dibilang bahwa dia sebenarnya sudah merasa punya kemampuan nih, ada rumah di sini nih. Dia berpikir bahwa semuanya mampu, ya kan? Jadi secara intuisinya dia juga punya keyakinan bahwa sebetulnya saya punya kemampuan nih. Tetapi kok saya juga tetap bingung masa lalu saya apa masa depan saya nanti bagaimana. Nah, ini juga kalau mau dibilang ini juga ada hubungannya dengan orang tua, dengan Hmm. ibu. Jadi sebenarnya ada menurun dari ibu, jadi sikap ibu itu nggak berani untuk mengambil suatu keputusan di masa depan. Nah, jadi sekarang ini jangan berpikir tentang masa depan, fokuslah apa yang punya saat ini. Pegang itu apa yang ada saat ini. Karena itu yang akan menolong dia nanti untuk melewati masuk ke masa depan. Jadi istilahnya jangan fokus mau ngapain di masa depan, tetapi fokuslah apa yang ada di sini. Apa saja yang dipunyain, itu tetap jalankan. Dan dirinya memang sudah punya kemampuan, tapi jangan ragu-ragu tentang itu. Itu aja sih sarannya. Nah, Mbak Elita, itu aku ajak bergabung, bener nggak yang Papi katakan? Kayaknya bener ya, soalnya gue kenal dirimu sih. Aduh, bener banget, Bunda. Dia orang yang nggak bisa ambil Bener, bener. keputusan tuh. Makanya sebenarnya Papi Londo itu ini loh, dukun juga dia loh. Jadi kalau mau Nah, itu bener banget, bener-bener. kalau apa Bunda mau healing ya bantu healing tentang itu yang menurun dari ibunya tadi. Jadi ada efek Berarti dari ibunya. ya, berarti kamu ada pohon trinya itu harus dihealing juga dari atas. Emang iya sih, cuma aku kan kenal Elita ini, dia salah satu kita pernah ketemu di acara Indigo lah di tentang parenting Indigo. Jadi aku ketemu beberapa kali, jadi aku tahu kalau dia orang yang nggak bisa ambil keputusan. Nah, kebenaran tadi namanya paling atas. Sebenarnya aku nggak mau milih, tapi nama dia paling atas. Aku mau tanya nih, ternyata apa yang dikasih tahu aku senyum-senyum. Kenapa? Karena ngepas. Memang dia nggak bisa ambil keputusan orangnya. Memang. Ya. Tapi itu ada efek dari orang tua soalnya. Jadi kalau mau di healing dari sana. Eh, Hmm. Maksudnya orang tua itu apa nih? Ada apa ya, semacam karma atau gimana? ya namanya manusia kan gen itu kan menurun, gitu kan. Nah kebiasaannya ibu itu menurun kepada ini Ibu Elita. Jadi kalau mau di healing kan healing kan bagiannya Bunda itu. Nah larinya dari sana karena tadi di sini ada gambar rumahnya. Nah rumah ini berhubungan dengan ibu. Oh. Ini semua ada di tante, Oh, ada artinya. Ini berhubungan dengan ibu gitu. Makanya saya bisa tahu ini ada apa? Ada hubungan dengan ibu ya karena ini simbolnya rumah. Terus bangunan ini kan bangunan besar, kuno gitu, antik. Jadi ya berhubungan dengan ibu itu aja. Nggak oh bisa. iya, kok bisa tepat ya? Memang selama ini lagi nyari-nyari juga ini permasalahan gue ini sebenarnya di mana sih? Dan nggak bisa ngambil keputusan, bener. Lagi bingung, bener banget. Oke, terima kasih banyak. Oh ya, tadi satu ada yang saya mau tanya, itu kalau tarot apakah bisa untuk menganalisa penyakit ya? Ah, Bisa, ya benar. bisa. Garis besar ya. Nah, garis besar. Oh, garis Bukan secara besar. detail. Ya karena kan begini ya, tarot itu kan kita hanya menganalisa dari luar. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi dalam tubuh ya paling kita memberikan garis besarnya kurang lebih di sini begitu. Tapi ya untuk lebih jelasnya kita tahu diri lah sama dokter. Nanti dokter nggak laku gitu kan. Dokter sekolahnya 7 tahun gitu kan.
Kalau dengan saya Iya. tarot cuma beberapa pertemuan sudah selesai gitu kan. Jadi ya kita hormatin dokter lah. Terus cara analisa Iya, betul. penyakitnya melalui kartu itu sama nggak, Pi, dengan kita tebaran begitu sama? Apa beda? Sama, tebaran sama. Hmm, Jadi makanya tadi saya katakan dengan tarot bisa digunakan banyak banyak cara hal. gitu, banyak Hmm, hmm. penggunaannya. Cuma ya itu tadi karena ini kita hanya melihat dari sisi luar. Jadi kalau hal-hal seperti itu ya general, kita nggak bisa detail. Itu aja Ya, sih. ya, ya. Oke, oke, oke. Nah, Mbak Elita udah pernah dengar ini nggak bikin tarot Papi Suhendri ini atau baru malam ini? Baru malam ini. Wah, berarti Baru Papi belum malam ini. terkenal, Pi. Belum. Lebih kenal dirinya kan. Makanya kan aku udah bilang, ah sekarang sombong amat gitu kan. Masa dia bilang Pi baru malam ini? Wah, ini ini maestro tarot kita loh di Indonesia. Aduh, ya. Dia banyak bikin buku tarot. Kalau kamu buka Google, cari aja nama dia keluar Papi Londo, ya kan? Nah, Papi cerita dong nih sebelum kita tutup mengenai acara-acara Papi nih apa aja. Hari Minggu kan Kabala. Buat teman-teman yang pengen beli kartu Kabala harganya berapa, Pi? Ya, kalau cuma beli kartunya aja sih, ya saya amat kalau nggak memahami makna kartunya kan. Maksudnya kegunaannya ke depannya apa. Nah, Hmm. hari Minggu ini nanti ada kelas Kabbalah Tarot. Itu saya jual dengan kartunya 500.000 belum ongkos kirim ya, karena kan mesti dikirim juga. Biasanya sih durasi pertemuan sekitar 4 sampai 5 jam. Karena nanti kita akan bahas tentang Kabbalah itu apa, terus filosofinya di mana. Kemudian saya akan bahas juga gematria. Gematria itu numerologinya Kabbalah, tetapi bukan yang sampai advance, tapi yang secara dasar. Jadi supaya memberikan gambaran supaya nggak salah kaprah. Misalnya 6666 semua dibilang iblis, dajjal, antikristus, ya kan? Nah, itu sudah salah kaprah banget gitu kan. Terus Ya. minggu berikutnya lagi 2 minggu dari sekarang itu hari Minggu juga itu kelasnya untuk membaca klien, juga membaca diri kita atau membaca pasangan atau membaca anak atau membaca jodoh atau orang tua, itu kepribadian seperti apa, istilahnya begitulah. Karena kan Hmm. kalau kita melihat orang nggak mungkin dong saya tanya tanggal lahirnya berapa gitu kan, nggak mungkin kalau masih baru. Atau sini 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 datang main tarot gitu kan. Nah kalau main tarot gitu kan nggak semua orang main tarot gitu. Jadi pada Iya. saat kita melihat, kita sudah tahu oh, tipikal orang ini kurang lebih ya, karena ini cuma dasar kelasnya. Oh orang ini begini begini begini. Jadi kita hanya melihat saja. Jadi tanpa menggunakan apa-apa. Itu 2 minggu lagi. Nah, Terus kalau minggu profiling, Pi, kalau sedikit cerita lah, Pi, tarot profiling itu gimana? Biar teman-teman tahu nih. ya itu tadi profiling. Jadi kita baca orang tanpa menggunakan alat. Jadi nggak perlu tanya tanggal lahir, nggak perlu pakai kartu. Jadi begitu saya lihat orang, kita kurang lebih tahu tipikal orang ini seperti apa, kebutuhannya dia itu apa gitu. Keren. Nah, itu profiling kapan itu, Pi? Ya 2 minggu lagi, kan Dua minggu minggu besok lagi. Kabbalah, dua Nah, minggu lagi profiling. teman-teman yang belum tahu kartu tarot Kabala kayak gini ya, tadi udah Papi jelasin untuk hari Minggu, silakan ikutin ini, apa namanya, acara Papi kayak gini nih. Tuh tarotnya. Nah, ya keren ya, tuh. Keren, sudah ada astrologinya, bahasanya bahasa Ibrani ya tuh. Keren, aku suka kartu ini ya karena aku memang senang dengan simbol-simbol yang Yunani-Yunani. Aku sangat senang. Nah, itu kan Papi bawa 4 kartu hari ini. Kenapa bawa 4 kartu? Ya karena gede aja, ukurannya besar kan. Iya, Loh lebih besar dari tangan saya, jadi enak buat tapi ditampilin. itu itu memang sengaja yang punya 4 begitu. Iya, ya saya buat sendiri lah, ukuran Tapi nggak ada segede yang. itu, Iya, segede itu. iya nih, tuh dari tangan aku besar kan. Iya, beda. Nah, yang dua Papi belum jelasin tuh. Sebelum kita closing, yang dua tuh kasih tahu lah. Apa yang dua? Tuh kartunya baru yang dua tuh dijelasin, duanya belum.
Oh, ini ya sama, ini kartu Hmm. Aspedang kan. Nah, berarti Aspedang itu kan berhubungan dengan komunikasi, aturan. Jadi artinya apa? Sebelum ada aturan itu pasti ada orang berantem. Makanya misteri. Ini awan. Awan itu Hmm. sesuatu yang tidak jelas, yang mengalami percekcokan atau mengalami perdebatan. Nah, kalau kita sudah mengalami perdebatan, percekcokan, akhirnya nggak enak ya perdebatan, percekcokan. Jadi kita butuh mengatur. Makanya ada tangan yang keluar dan tangannya memegang. Jadi kan agak beda seperti tadi. Kalau ini kan tangannya membawa, gitu kan? Ya. Membawa. Kalau ini kan menggenggam, begitu dan keluar rasanya tegas. Jadi artinya aturan pemahaman itu didapat dari suatu peristiwa yang tidak enak di sini. Ini dari gambar maksudnya. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki hukum, aturan itu memiliki mahkota, jadi rasanya menang. Indonesia kan harusnya begitu, negara hukum. Kacau-kacau harus megang berdasarkan hukum menjadi pemenang. Tapi masalahnya di Indonesia agak beda sih. Hukum bisa dibeli. Nah, satu lagi. Nah, kalau satu lagi itu ya ini yang Ascawan kan. Nah, bahwa di Ya. masa depan itu memang kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Dan ini sekali lagi bukti bahwa di kartu tarot itu semua simbol-simbolnya mengatakan bahwa kartu tarot itu tidak menentukan masa depan, tapi peluang. Makanya sesuatu yang nggak jelas. Tetapi yang tidak jelas ini kita harus hadapi dengan apa? Dengan kasih, karena cawan itu simbol cinta. Jadi saya harus bawa cawan itu ke masa depan dengan kasih. Jadi menghadapi masa depan bukan dengan ketakutan, bukan dengan berantem, tetapi dengan cinta. Kurang lebih Hmm. begitu. Wih, keren ini ya. Ini Pi, sebelum tutup satu lagi dong, Pi. Ada yang WA aku ini. Apa Ah, itu? tuh terakhir ada satu buat temen nih. Coba nih yang saya Mbak Apista. Kalau Mbak Apista masih nonton, coba pilih kartu tuh satu lagi sebelum kita closing. Mbak Apista di kolom chat nanti kasih tahu mau pilih kartu nomor berapa tuh. Ayo Mbak Apista di kolom chatnya. Ini aku terpilih. Mbak Apista silakan chat. Mau pilih kartu nomor berapa? Di Papi ada nggak chatnya? Coba. Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Ayo Mbak Apista. Ini mau Ini yang pilih saya kartu. sembari menunggu kalau contoh profiling ya. Ini Bu Hmm, Elita ini contoh aja ya. ya. Dia kalau mau makan nggak mau berani cari yang baru. Selalu yang dia sudah tahu. Maksudnya Jadi kalau gimana? Gimana sih? dia cari makan, misalnya pergi ke restoran, food court, dia hanya mencari makanan yang dia sudah kenal. Jadi dia nggak berani untuk ngambil makanan yang baru. Atau dia juga tidak menentukan, oh saya mau ini deh, mending temennya yang nyuruh untuk Tuh, memilih makanan buat dia. Mbak Elita profilingnya contoh kayak gitu. Biasanya profiling tuh begitu. Nggak tahu dia dengar apa enggak tadi Ngelek sinyalnya agak soalnya. ngelek. Heeh, ngelek soalnya. Nah, Mbak Apistanya mungkin nggak atau gimana. Kita Oh, yang terakhir Mbak tiga Dana nih aja. teman. Tiga Ada dari tiga dari mana? Dari tiga atas. dari atas apa dari bawah Mbak Apista? Kayaknya nomor 3 dari bawah deh. Dari bawah. Ya, biasanya kan milihnya dari bawah. Satu, dua, tiga. Coba Mbak Apista dari atas apa dari bawah tuh nomor tiganya di kolom chat. Coba. Menunggu. Ya udah, berarti dari bawah. Dari bawah deh, dari bawah. Terus dibacain apa? Kartunya, oh dari bawah, oke. Ya, Dibaca ya biasa apa? kehidupan, kehidupan. Kehidupan. Ya sama seperti kartunya Bunda tadi ya. Hanya cuma Hmm. aku analisnya begini. Bahwa dia itu tipikalnya yang tidak berani move on. Jadi istilahnya dia hanya terpikat pada kondisi yang ada di sekitarnya saat ini. Yang dia sudah lihat, ya sudah itu.
karena dia sudah merasa aman. Kalau diajak pergi lebih jauh, dia merasa itu bukan gue gitu loh. Padahal kesempatannya banyak. Jadi dia tidak berani berpetualang, itu aja sih. Karena dia Iya, melihat rumput-rumputnya hijau di sini, sudah ada bunga-bunga. Jadi untuk masuk ke pintu itu dia belum berani. Itu takut aja dia sih. berpetualang ya, karena dia memang penakut. Nah, teman-teman, Jadi kalau menurut saya nah, berarti yang bacain tarot itu harus yang kalau yang normalnya itu harus yang psychic ya. Enggak Apa juga. lebih 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 oke yang psychic? Enggak Enggak, juga. tidak juga. Karena yang psychic Enggak itu juga. kan tidak memakai kartu tarot. Kartu tarot kan hanya dijadikan topeng, ya kan? Jadi kalau psychic itu kartu tarotnya jadi topeng gitu. Nah, kalau dengan kartu tarot ya ya tadi harus belajar gitu. Jadi karena kan ilmunya banyak di dalamnya itu. ya benar, benar Nah, sih. jadi karena gini loh, karena simbol-simbol itu sudah ada di otak kita. Jadi ini simbol-simbol kan bukan tahayul, bukan ngada-ngada. Jadi pembuat tarot itu sudah melihat bahwa gambar ini akan memicu suatu apa namanya suatu jawaban nanti begitu keluar dari otak kita. Karena simbol-simbol ini sudah ada di otak kita gitu. Kalau psychic itu nggak butuh kartu tarot gitu kan. Mereka yang mengaku indigo nggak butuh kartu tarot gitu loh. Kartu tarot cuma jadi topengnya mereka gitu. Masa sih? Iya. Jadi jadi nantinya kayak singa ada apa? Singa raja hutan tadi itu. Iya, kalau beneran indigonya, kalau misalnya bacaannya halu bagaimana dong? Indigo, maaf ya, indigo itu sudah halu. Istilah Hmm. indigo itu memang halu. Iya, karena kan cuma label kan, orang aja yang kayak gimana gitu. Sebenarnya kan hanya label aja. Indigo itu halu memang. Harus Banyak, diakui. iya, banyak. Makanya sekarang kasihan juga yang kayak misalnya banyak di apa di sosmed yang pakai nama misalnya indigo humanis, indigo ini gitu ya. Kasihan aja kalau kita ngelabelin diri kita indigo gitu loh. Ya, sebenarnya indigo itu kan sudah bisa diobati. Secara klinis sudah bisa diobati. Gitu. Sudah bisa, Dan indigo itu bukan suatu hal yang aneh lagi. Sudah bisa ya diobati. sebenarnya kan kalau misalnya dilihat dari genetik kan setelah indigo masih ada kristal, masih ada rainbow menurut para ahli dan setiap 60 tahun sekali kan secara astrologi kan selalu ada genetik baru. Jadi 60 tahun itu genetik baru selalu ada, selalu ada. Cuma orang terlalu terasumsi itu dengan kata-kata indigo gitu. Padahal kalau aku bilang indigo ini termasuk bagian dari produk gagal kalau kata aku sih. Makanya banyak Indi- mereka lebih ke kecanduan alkoholik, kayak ke narkoba. Rata-rata di yang datang ke kita itu kalau misalnya anaknya narkoba, alkoholik gitu ya, lebih banyak ke untuk arah ke sana karena kelahiran kan. Kelahiran tahun 70-an rata-rata tuh. Tapi kalau misalnya yang kelahirannya di atas tahun 2000 berapa, lebih banyak ke kecerdasan sih gitu. Lebih banyak Indigo ke itu baru ada tahun 80. Makanya tadi disebut 70 karena begitu masuk tahun 80 kan sudah mulai remaja. Jadi istilah indigo itu baru ada tahun 80. Nah, Nah sekarang begitu itu sudah bisa dirawat, bisa diterapi. Tapi bisa. kalau bisa, sudah bisa, klinis sudah bisa. Jadi istilahnya kalau merasa itu mengganggu, ya, lebih baik saya sarankan ke klinis gitu untuk dirawat. Tetapi kalau itu tidak mengganggu, ya terima saja sebagai suatu kelebihan gitu loh. Sarung. Betul. Nah, Ah, masalahnya kadang-kadang sebenarnya bukan indigo, tapi ya terlalu pengakuan kepada dirinya mungkin gini, karena dia bisa lihat-lihat sedikit, jadi ya sudah aku indigo. Banyak yang seperti itu masalahnya.
Nah, jadi akhirnya karena kan di negara kita ini kalau orang merasa bahwasanya oh aku indigo ada kayak satu apa ya satu brand gitu loh dengan pengakuan indigo ini. Padahal menjadi seorang anak indigo juga bukan sesuatu yang gampang. Nah, masalahnya adalah bukan indigo. Nah, itu loh kok masalahnya di situ. Ya itu tadi, makanya kan indigo sendiri sebetulnya halu gitu loh. Jadi Iya, kalau nggak terlalu tidak terlalu mengganggu ya sudah nggak apa-apa, terima aja sebagai suatu hadiah gitu kan. Tapi kalau mengganggu itu sudah bisa diterapi, diobatin sudah bisa. Jadi udah, bukan udah bisa. bukan barang aneh di klinik itu sudah bisa gitu loh. Jadi Nggak bisa indigo kan sekarang ada fenomena lagi. beberapa profesor di Indonesia yang sedang menelitinya, tapi memang mereka bekerja sama dengan orang-orang kayak kita juga gitu. Jadi ada kayak kerjasamanya. Ada beberapa dan mereka meneliti gitu dan dari penelitian mereka itu sebenarnya ya aku bilang tadi indigo itu nggak terlalu yang gimana-gimana, masih banyak genetik-genetik lain yang lebih keren-keren lagi gitu. Nggak indigo. Cuma kan di Indonesia karena tayangan-tayangan yang gimana, jadi orang kayaknya excited banget kalau udah, oh aku indigo yang kayak gitu. Iya. Nah, teman-teman senang ya. Ternyata sudah lebih dari 1 jam loh, Pi. Weh, 1,5 jam loh. Lebih Hmm. ya. Iya, tadi Oh perjanjian kita iya. itu 1 jam, udah 1,5 jam. Teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini. Nah, kalau yang mau ikutan nih, acaranya Papi itu setiap minggu ada ya, Pi? Coba, Pi, apa aja tadi? Ya minggu ini sih ada Kabbalah Tarot, terus kemudian Hmm. minggu depannya lagi itu profiling, ya kan? Terus sudah itu minggu berikutnya belajar Lenormand, tapi khusus tebaran 36 kartu. Jadi dibahas Hmm. 36 kartu. Terus minggu berikutnya itu mempelajari kartu pedang, 7 kartu saja. Kita pelajarin secara mendalam makna-makna simbolnya itu. Itu di hari apa? Kelas minggu terakhir di bulan ini Oktober. Nah, kalau nanti bulan depan kelasnya beda lagi. Ya salah satunya mungkin ada numerologi nanti. Nah, itu Nah, nanti bulan November. nah, teman-teman udah dengerin ya, Papi buat buku juga ya. Setahu aku Papi ada beberapa buku ya. Buku apa aja tuh, Pi? Udah, buku profiling sudah. Terus buku Lenormand juga sudah, buku tarot. Ya semuanya dalam kondisi habis. Sudah habis. Jadi ya Tuh teman-teman keren kan bikin bikin tuh harganya dia nanya Dana tanya tapi kasih tahu dong katanya kalau buat hari Minggu berapa ininya donasinya untuk acara hari Minggu lima untuk ratus ribu, 500.000. Nanti kartunya akan dikirim, cuma ya belum ongkos kirim. Jadi ya betul ini dana yang di Sulawesi bukan? iya iya bener. Oh iya, udah tahu. Ya, sama ongkos kirim berapa ya tempo hari ya? 70.000 kalau nggak salah. Jadi ya. Cuma Hmm. kirim ke Sulawesi ya berarti nya kartunya lambat setelah acara, karena kan besok sudah Kamis kan. Ya, benar-benar. Nah, teman-teman udah ya kalau misalnya mau tanya-tanya, silakan aja itu. Ini kan bisa di-add ya, bikin tarot. Nah, tinggal lihat nanti bikin tarot, teman-teman bisa di-add. Dia orangnya manis kok, pasti semua pertanyaan dijawab. Nah, buat teman-teman terima kasih ya buat hari ini seneng ya kita udah tahu bahwasanya education tarot itu nggak mistik ya. Justru agama itu bener-bener itu memang mistik ya. Ini tarot tuh ada bentuknya ya, ada kertasnya, bisa diraba, bisa dirasa, bisa diterawang. Terus mistiknya di mana gitu loh ya, teman-teman. Terus tarot ini adalah sebagai tool ya, tool kita bisa untuk melihat penyakit, karakter, profiling, ngelihat hubungan antara ibu dan anak, pacar dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali kegunaan tarot ini. Tetapi sebelumnya ya sebelum kita menggunakan tarot sebaiknya kata Papi belajar dulu ya. Kalau nggak belajar nanti salah-salah nge-reading. Jadi salah-salah ini dong, salah-salah omong kasihan loh kliennya. Karena kadang-kadang kita kalau readingnya salah, kita kasih sugesti yang baru loh, ya kan? Kayak misal, oh ngelihat di file nih, wah hantu nih, iblis nih, berarti kamu sedang mau didatengin iblis. Jadi nggak juga ya. Jadi ya kita lihat kartu itu
ya, nggak mesti sesuai gambar. Jadi ada yang tersirat, ya, ada pesan-pesan di simbol-simbol itu ada pesan-pesan khusus. Nah, jadi sebaiknya belajar dulu yang benar supaya apa? Kita juga nggak ada apa namanya kayak satu beban moral kepada klien, jangan sampai salah-salah reading ya teman-teman. Ini kok masih ada pertanyaan nih, udah mau selesai. Oh, oh enggak, dia bilang makasih Pi, si Dana. Iya Dana, terima kasih. Ini Mbak Elita, makasih ya. Tadi berarti benar ya kartunya ya. Kalau kamu susah ambil keputusan gitu, benar-benar banget, bukan banget, benar-benar banget dah. Gue tahu banget loh. Yap. Berarti harus di healing dulu. Nah, dia orangnya pelin-pelan, pagi lain, siang lain, sore lain, malam lain. Jadi dia bunglon ya kan. Nah, bunglon dia ya. Jadi bener banget. Hari ini kamu tuh paling atas loh. Jadi aku bukan pilih karena kenal. Jadi kebenaran kamu tuh paling atas tadi. Jadi aku random aja pilihnya. Nah, teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini, terima kasih ya sudah bersinergi dengan saya, Papi Londo. Sampai bertemu di season berikutnya. Papi, thank you. Bye.